Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial BR Channel. Kita jumpa lagi dalam video tutorial dalam tema sinkro e-kinerja PMM dengan e-kinerja BKN tahun 2024 untuk guru dan kepala sekolah. Bapak dan Ibu guru kepala sekolah perlu diketahui bahwa akhir dari penilaian PMM dan sinkro terhadap BKN, karena kinerja BKN juga akan membuat SKP di mana penilaian SKP dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sehingga kita harus segera menyelesaikan. Dan untuk membuat SKP final di-download sampai di print, maka kita harus menyinkronkan dulu PMM ke kinerja BKN, di mana untuk sinkronisasi tersebut maka kita guru ataupun kepala sekolah harus sudah sampai pada tahap final dan kinerjanya, baik yang dilakukan oleh dirinya secara pribadi maupun yang dilakukan oleh atasan. Ayo kita langsung menuju pada bagaimana cara sinkro e-kinerja PMM dengan e-kinerja BKN tahun 2024 untuk guru dan kepala sekolah. Di layar video saya ini tampilkan dua layar, satu layar dibagi dua, bahwa yang sebelah kiri ini adalah PowerPoint, sedangkan yang sebelah kanan adalah browser internet, bahwa kita akan bekerja di dua file ini. Kemudian sebelum melakukan sinkro PMM, maka pastikan dulu kinerja PMM guru dan kepala sekolah sudah dinilai. Dinilai tentang masalah apanya? Bahwa penilaian yang ada di kinerja PMM ada 3 yang harus sudah difinalisasi oleh pejabat penilai atasan, dan di mana nilai untuk guru ditentukan oleh kepala sekolah sebagai atasan, untuk kepala sekolah ditetapkan oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam predikat kinerja PMM ada 3 yang dinilai. Pertama, praktik kinerja, kedua, perilaku kerja, dan yang ketiga, predikat kinerja, di mana ketiga-tiganya ini harus mendapatkan nilai menurut ketentuannya, bahwa nilai yang harus diperoleh dari ketiga-tiganya ini adalah sesuai dengan ekspektasi atau minimal baik. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus masuk ke kinerja PMM dulu untuk mengetahui bahwa kita sudah mendapat nilai di praktek kinerja, perilaku kerja, maupun predikat kinerja. Saya langsung masuk ke PMM atau ketikkan saja PMM login. Nah, di PMM ini kita diharuskan masuk menggunakan akun belajar ID. Buka PMM, kita harus masuk terlebih dahulu dengan email belajar ID kita, kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke beranda pengelolaan kinerja. Ya, di sini klik saja pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah penilaian PMM saya sebagai kepala sekolah, dan ini adalah akun saya sebagai kepala sekolah. Klik saja kepala sekolah sebagai pegawai. Ya, ini sudah masuk, ini sudah dilalui barusan. Kemudian apakah ada perbedaan
ketika kita masuk pertama kali di beranda ini antara guru dan kepala sekolah, ternyata antara guru dan kepala sekolah sama. Kalau di sini di akun guru bertuliskan guru, kemudian di sini sebagai pegawai. Begitu juga kepala sekolah di sini sebagai pegawai. Kemudian selanjutnya kita harus mengecek yang saya sebutkan tadi, nilai praktik kinerja, perilaku kerja, predikat kinerja melalui aplikasi PMM. Saya akan cek. Ya, karena saya bagi dua, maka ini menyusut. Ya, di sini ceknya. Ya, di sini ceknya. Saya mau cek. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke mengecek tentang predikat penilaian kinerja kita harus mengubah periode dulu, yaitu ganti periode dari Januari Juni menjadi Juli Desember 2024. Kemudian pilih. Nah, ini sudah masuk pada periode penilaian kinerja kepala sekolah saya, mulai dari Januari Juni. Kita lihat, nah ini sudah ada nilainya sesuai ekspektasi. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh atasan saya, tim Dinas Kabupaten Pamekasan. Pejabat penilai kinerja saya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Januari Juni. Kemudian di periode Juli Desember kita lihat lagi nilainya tetap sesuai ekspektasi dan baik. Yang saya sebutkan tadi minimal baik. Bagaimanakah dengan periode tahunannya 2024? Nah, di akhir penilaian di dalam periode 1 tahun ini hanya satu predikat yang muncul, yaitu predikat kinerja yang diberikan oleh atasan kita bahwa saya ditetapkan dalam pengelolaan kinerja saya ini ditetapkan memiliki nilai baik. Kembali lagi ke PPT, seperti tadi kita harus mengganti periode dulu, kemudian mengubah periodenya ke Juli Desember 2024. Kemudian kita ngecek tadi seperti ini, ngecek penilaian. Nah, ini Januari, Juni, Juli, Desember, dan tahunannya ini. Kemudian harus ada keluar nilai 3 ini. Pertama, praktik kinerja. Yang kedua, perilaku kerja. Yang ketiga, predikat kinerja. Ini sudah ada. Kemudian kita langsung pastikan 3 praktik kinerja sudah dinilai atasan. Ternyata saya sudah ada nilainya, baik itu periode Januari, Juni maupun Juli, Desember juga sudah ada, bahkan tahunan pun sudah ada. Artinya apa? Bahwa penilaian PMM saya sudah bisa disinkronkan ke kinerja BKN. Sebelum masuk ke kinerja BKN, kita cek dulu di dalam penilaian kinerja PMM ini ada ketentuan-ketentuan di mana pada bagian ini, ya, pada bagian ini di periode 6 bulanan ada keterangan bahwa kegiatan ini adalah untuk memproses predikat kinerja tahunan yang akan dikirim ke e-kinerja BKN. Ya, memang ini akan dikirim ke e-kinerja BKN untuk membuat SKP dan mendownload dan mencetaknya. Kemudian berikutnya di tahunan
ada perbedaan untuk nilai tahunan ini ternyata adalah untuk konversi kredit kinerja BKN sebagai konversi angka kredit kita berdasarkan tahun berjalan. Berarti kalau sudah ada nilainya baik 6 bulanan maupun yang tahunan sudah lengkap, berarti ini sudah final. Maka yang harus kita kerjakan adalah proses sinkronisasi kinerja BKN guru dan kepala sekolah. Untuk melakukan sinkronisasi tentu saja kita harus membuka aplikasi kinerja BKN melalui tab pencarian. Kita ketikkan kinerja BKN, kemudian klik kinerja. Nah, ini sudah masuk. Kita akan login ke kinerja BKN dengan menggunakan NAP, kemudian passwordnya juga ini ternyata kinerja BKN sekarang sedang error karena permasalahan sistem. Maka saya akan menjalankan dan melakukan tutorial ini melalui PPT saja. Oke, saya akan keluar dari kinerja ini karena error. Saya sajikan melalui PPT saja. Ya, ini sudah login seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah masuk melalui NAP dan password. Selanjutnya kita sudah masuk ke beranda pertama di kinerja BKN, yaitu kita harus pertama-tama dilakukan adalah menuju ke profil. Di profil ini ada 4 hal yang harus kita cek. Pertama, mulai dari data pribadi, kita harus mengeceknya tentang kelengkapan data pribadi diri kita sendiri, baik guru maupun kepala sekolah sesuai dengan aplikasinya dan akunnya beserta aplikasi kinerja BKN-nya. Kemudian kalau sudah lengkap, berikutnya adalah kita harus melihat data atasan. Ini data atasan. Yang kedua, sudah lengkap dan betul. Kemudian untuk kepala sekolah ini bedanya dengan guru, bahwa di kepala sekolah ada list pegawai 1 unit kerja dan list pegawai bawahan. Bagi guru tidak ada ininya. Jadi kepala sekolah harus ngecek ini semua untuk memastikan guru-gurunya sudah final. Ketika belum final, maka harus memberitahukan kepada guru-guru agar segera menyelesaikan sehingga sampai pada final. Nah, ini adalah list pegawai 1 unit kerja saya, bahwa di sekolah saya ada 8 dengan saya, ada 7 guru dan 1 kepala sekolah. Kemudian berikutnya ini sudah lengkap, pastikan sudah lengkap. Kalau ini tidak lengkap, berarti ada guru yang belum menyelesaikan pengelolaan kinerja PMM-nya maupun BKN-nya. Kemudian setelah itu kita lihat list bawahannya. Ini list bawahannya lengkap juga, ada 7, tadi 8 dengan kepala sekolah, list pegawai 1 unit kerja, dan sekarang list pegawai bawahan. Nah, kita lewati saja, ini tidak terlalu penting untuk proses sinkronisasi. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu SKP. Di mana di dalam SKP ini ada banyak hal yang harus kita cek dan harus kita perhatikan sebelum melakukan sinkron PMM ini. Bahwa yang harus kita klik terlebih dahulu ada 4 detail ini, ada 4 kotak ini.
kita akan masuk pertama kali periode penilaian atau periode pengelolaan kinerja kita, maupun ini yang akan masuk pada periode penilaian SKP kita. Kita pertama masuk ke detail. Ini klik detail, maka akan tampil ini detail SKP saya, ya, nama pegawai, kemudian pejabat penilai kinerja, terus scroll ke bawah panjang, ini detail-detailnya, bahwa ketika sampai di bagian bawah dari profil ini, maka target tahunan, ketentuan ini wajib 100%. Wajib ada nilainya, wajib 100%. Kemudian berikutnya, ini masih panjang ke bawah, sama 100%. Ini ada 20 poin yang harus 100%. Kemudian setelah yang pertama hasil kerja, maka ini adalah RHK, ini hasil kerja RHK. Kemudian kita akan masuk pada perilaku kerja. Perilaku kerja kita yang dinilai oleh atasan, di mana di dalam perilaku kerja ini ada 7 poin yang dinilai oleh atasan. Pertama, perilaku kerja bawahan atau saya yang harus berorientasi pada pelayanan, poinnya ini. Kemudian harus akuntabel, harus kompeten, harus harmonis, harus loyal, dan kolaboratif, yang disebut kalau disingkat menjadi berakhlak. Berorientasi pelayanan, A. akuntabel, H. harmonis, L-nya loyal, dan K-nya kolaboratif. Ini harus ada nilainya, di mana biasanya ini berbentuk jempol dari atasan kita. Ini masih belum ada karena saya dalam penyajian ini masih tanggal 30, belum sampai 31. Jadi proses penilaian punya saya masih belum selesai ini di kinerja BKN-nya. Kemudian yang terpenting lagi di lampiran, ya, di lampiran ini harus sudah terisi. Ya, pada umumnya teman-teman guru dan kepala sekolah lupa untuk mengisi ini 1, 2, 3 ini lupa karena memang ini panjang ke bawah. Jadi tidak kalau tidak teliti maka ini tidak ketahuan. Maka cara mengisinya, pastikan klik edit dukungan sumber daya, maka akan muncul seperti ini. Dukungan sumber daya kita ketikkan kalimat sesuai dengan apa yang telah kita pilih di dalam menentukan RHK pertama kali, sesuai dengan rapor pendidikan yang harus kita perbaiki. Ini sumber daya, dukungan sumber daya, saya mengetik dukungan sarana prasarana untuk kelancaran tugas. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban saya klik edit lagi, ya, klik edit, dilaporkan setiap 1 minggu sekali tanpa penomoran, karena ketika di enter, ketika ini ada detail-detailnya maka akan muncul nomor sendiri di bawahnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah konsekuensi, juga sama, klik edit. Konsekuensi ini klik edit, saya menjawab memberikan apresiasi terkait pencapaian kinerja SN. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, setelah itu maka kita akan kembali kepada SKP tadi untuk melihat sasaran kinerja pegawai, di mana setelah sampai di bagian ini kita kembali ke awal. Setelah mengetik ini, setelah selesai ini, kita klik kembali ke depan lagi, kita klik SKP lagi, kemudian kita lihat data profil, masuk ke sasaran kinerja pegawai, bagian kiri detail SKP.
lihat data profil. Ini profil biasa sudah. Data profilnya ya seperti ini, ada data profilnya, data atasan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya klik OK. Kalau belum sesuai klik klaim atasan, sehingga akan segera menyesuaikan atasan penilai kita. Kemudian selanjutnya kita kembali ke depan. Kita kembali setelah lihat data profil, kita kembali ke depan untuk meyakinkan melihat, dan kita harus yakin bahwa kinerja BKN kita sudah benar dan mulai akan melakukan sinkronisasi. Untuk melakukan sinkro PMM ini terlebih dahulu kita harus masuk ke penilaian, kemudian ini nih penilaian ini, kemudian klik sinkro data SKP PMM. Hati-hati ketika sampai di beranda di tampilan ini, di jendela ini, bahwa jangan salah ngeklik, bahwa bagi kepala sekolah definitif maka ini yang diklik. Bagi kepala sekolah maupun guru yang mengalami mutasi, rotasi dari sekolah lain atau perpindahan, maka ini yang diklik. Kemudian bagi guru atau kepala sekolah yang PLT, maka ini yang diklik. Kemudian kalau sudah benar, maka klik OK. Selanjutnya setelah kita klik OK, maka ada keterangan dari BKN bahwa kita sudah berhasil melakukan sinkro data PMM. Berikutnya klik OK. Selanjutnya setelah sinkro data penilaian prodik PMM, kita harus melakukan sinkro data penilaian final. Nah, ini penilaian PMM nih, diklik kemudian OK. Lanjutkan lagi, kita cek OK lagi, maka kita berhasil melakukan sinkro penilaian PMM. Setelah berhasil, maka selanjutnya kita klik lagi sinkro penilaian PMM, di mana di dalam sinkro penilaian PMM ini ada dua tadi. Ada sinkro data penilaian periodik PMM, yang berikutnya adalah sinkro data penilaian final PMM. Oke. Ya, di sini. Nah, sekarang tadi sudah selesai yang sinkro data penilaian periodik PMM. Sekarang kita akan masuk ke menyinkronkan data penilaian final PMM. Klik saja. Kemudian OK. Nah, ini berhasil melalui sinkro penilaian PMM, berhasil melakukan sinkro penilaian. Karena sudah diklik tadi, maka klik OK. Dan dijelaskan atau muncul notifikasi bahwa kita sudah berhasil melakukan sinkro penilaian kinerja. Selanjutnya, scroll ini ke bawah, maka setelah itu kita harus menyinkron ini yang bagian atas ini. Selanjutnya kita kembali ke depan. Ini yang terakhir, kita klik sinkro PMM. Setelah di detail SKP kita sinkron, setelah di penilaian periodik dan penilaian final kita sinkron, kemudian yang terakhir adalah kita klik sinkro PMM. Kita lanjut. Nah, kalau sudah sinkro PMM ke kinerja BKN, maka hal yang harus kita lakukan adalah mencetak atau mendownload SKP kita, di mana di dalam kegiatan mendownload atau mencetak SKP kita harus mendapatkan 3 hal. Pertama yang harus kita download atau cetak adalah tentang evaluasi kinerja pegawai,
dengan ketentuan sesuai dengan tahun yang kemarin 2024, bahwa untuk evaluasi kinerja pegawai dianjurkan untuk diberi tanggal 1 bulan 3 tahunnya, tahun yang selanjutnya. Sekarang 2024, berarti tanggal akhir Desember 2024, berarti ini cetak evaluasi kinerjanya tanggal 1 bulan 3 2025. Nah, bagaimana proses cetaknya? Nah, kita masuk ke penilaian final tadi. Penilaian final di bawah. Ya, penilaian final. Ketika kita masuk pada ya, di penilaian ini kita klik, maka di bagian bawah sendiri penilaian ada penilaian mulai dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 sampai dengan bulan 12. Di sini kita klik, kemudian scroll semuanya ke bawah. Ya. Scroll semuanya ke bawah. Di penilaian itu setelah terbuka, maka kita akan setelah itu harus melakukan finalisasi, sehingga akan bertuliskan bacaan final tahun 2024 seperti ini. Ya. Kalau di sini masih belum ada bacaan belum final seperti ini, caranya adalah klik kirim ke CASN. Bulan 11 juga kirim ke CASN dan sebagainya, terus ke atas ada bacaan kirim ke CASN, sehingga awalnya ini belum hijau, ini masih ada belum final, maka ketika diklik kirim ke CASN ini otomatis akan muncul periode final. Ketika sudah yakin bahwa kita sudah masuk pada periode final di e-kinerja BKN, maka klik cetak from penilaian untuk mencetak ini, cetak evaluasi kinerja pegawai. Mencetak ini kita klik form penilaian. Kita beri tanggal 1 bulan 3 2025, kemudian klik OK. Nah, maka kita akan masuk pada evaluasi kinerja pegawai yang sudah jadi dari BKN. Nilai SKP kita tentang evaluasi kinerja pegawai. Kepada Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah, kalau hanya ingin mendownload saja atau menyimpannya dalam bentuk PDF, maka kita klik download dan simpan di laptop maupun di media lainnya. Kemudian kalau mau print, maka ini harus langsung klik print, maka otomatis ini akan terprint mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian cetak yang kedua adalah kita harus dokumen yang kedua dari SKP adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Di mana letaknya tombolnya? Yang di sini nih. Nah, ini tadi kan yang ini. Sekarang yang cetak dokumen evaluasi kinerja yang di sebelah kanannya ini. Ya, di sebelah kanannya cetak dokumennya. Ya. Nah, seperti ini. Ini di sebelah kanannya. Tadi kan sebelah sini. Nah, sekarang di sebelah kanannya cetak dokumen evaluasi kinerja. Kemudian ketentuan tanggalnya berdasarkan tahun kemarin di kabupaten saya diletakkan tanggal 1 bulan 3 2024. Jadi awal penilaian, awal tahun di bulan 3. Tanggal 1 bulan 3. Sama karena di sana nanti ketika kita masuk ada yang pegawai yang dinilai,
dan pejabat penilai kinerja. Ini sama-sama harus ada tanggalnya. Maka tanggalnya untuk pegawai yang dinilai tanggal 1 bulan 3 2024 sama dengan pejabat penilainya juga pada tanggal 1 bulan 3 2024. Ya, ini di sini. Ini untuk pegawai munculnya di sini. Ini untuk pejabat penilai kinerja tanggal ini munculnya di sini. Sudah ada dua macam dokumen. Pertama dokumen evaluasi penilaian, kemudian yang kedua dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dokumen yang ketiga yang harus di-print atau di-download dari SKP kita adalah cetak sasaran kinerja pegawai. Di manakah kita mencari tombol untuk mencetak sasaran kinerja pegawai? Ya, ini masuk ke SKP, kemudian masuk ke detail SKP. SKP ini klik, kemudian klik detail SKP. Nah, di detail SKP itu akan muncul beranda seperti ini, jendela seperti ini. Dan di sebelah kanannya ada kotak cetak berwarna hitam. Nah, ini. Maka ini diklik saja. Ketika ini diklik akan muncul penawaran apakah mau di-download atau mau dicetak. Jangan lupa mencantumkan tanggal. Ya, kita lihat ini adalah cetak sasaran kinerja pegawai. Kemudian ini sepanjang ke bawah ini. Ya, nah, untuk mencetaknya kita harus menentukan tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Ya, 2024. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya sasaran kinerja pegawai sudah muncul sampai ke bawah tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Kemudian yang berikutnya yang terakhir sekali muncul juga ada lampiran sasaran kinerja pegawai. Ada yang tadi diketikkan yang 3 itu yang ada resetnya. Dukungan sarana prasarana dilaporkan setiap 1 minggu sekali maupun memberikan apresiasi terkait pencapaian kinerja yang diketik tadi melalui reset itu. Kemudian diberi tanggal 1 bulan 1 2024. Nah, demikian Bapak Ibu guru dan kepala sekolah sekalian, cara menyinkron kinerja PMM ke kinerja PKN untuk Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kita tunggu tutorial BR channel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.